Tadi di kebaktian pertama kita belajar kuasa pujian dalam badai ya. Hari-hari ini tema badai ini harus sering diutarakan kepada jemaat Tuhan supaya kita nggak kaget kalau terjadi sesuatu dalam hidup kita. Kita siap dan kita bisa menghadapinya. Yang kedua ini berjudul lebih dari pemenang di dalam badai. Karena janji Tuhan bagi orang percaya itu adalah lebih daripada pemenang. Tapi seringkali badai yang mengalahkan kita sehingga kita tidak mengalami kemenangan. Tapi hari ini kita mau belajar dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam Alkitab itu banyak sekali contoh orang-orang yang mengalami badai. Dan yang benar-benar badai secara alam. Tapi tentunya dalam hidup kita belum tentu badai seperti ini yang terjadi. Tapi ilmunya sama ya. Lebih dari pemenang dalam menghadapi segala tantangan. Saudara-saudara kita mau belajar dari sejarah. Langsung saja dari Bilangan 26 ayat 10. Ya, saya bacakan buat kita semuanya. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api sehingga mereka menjadi peringatan. Tuhan mau apa yang terjadi ini menjadi pelajaran, lesson from history buat kita semuanya. Saudara-saudaraku kenapa? Karena pernah terjadi di atas muka bumi ini, bumi itu terbelah. Kemudian menelan Korah bersama 250 orang yaitu keturunan Datan dan Abiram dari keturunan Ruben yang mau memberontak terhadap kepemimpinan Musa. Kenapa mereka memberontak? Karena mereka menganggap bahwa mereka layak. Mungkin secara kemampuan mereka layak. Karena dalam terjemahan lain Concordance dikatakan bahwa ke-250 orang itu adalah prince. Seperti pangeran-pangeran. Ini kisah adalah di tengah-tengah ketika orang Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan. Peristiwa ini terjadi. Mereka berontak mengatakan apa hanya lewat Musa saja. Tongkat otoritas itu bisa dipegang. Saudara, orang Kristen harus belajar dari Daud. Amin. Berkat itu selalu mengalir dari atas ke bawah. Seperti prinsip mengalirnya air. Air itu tidak pernah terbalik dari bawah ke atas. Selalu dari atas ke bawah. Jadi kalau kita ada dalam pengembalaan, kita ada otoritas di atas kita, gembala kita. Kita harus submit. Karena domba selalu punya gembala. Di atas Pak Timothy di sini ada Pak Budi Sastra. Di atas Pak Budi Sastra ada Pak Niko. Jadi cara Tuhan memberkati kita itu melalui pemimpin kita. Ketika Daud itu dikejar-kejar Saul. Pada saat itu yang menjadi raja adalah Saul. Amin. Daud sudah diurapi tapi belum resmi jadi raja. Itu sebabnya walaupun dia dikejar sedemikian. Dia tidak pernah menjamah orang yang diurapi Tuhan. Karena Daud tahu selama dia setia kepada perintah Tuhan itu dia akan ada dalam keberkatan. Sekalipun dia mengalami badai dalam hidupnya. Nah mereka ini berontak. Berontak dan mendukakan hati Tuhan. Dan ini yang terjadi, bumi terbelah. Mereka semua ditelan. Dan bukan hanya mereka saja yang mati. Maaf, bukan hanya mereka saja bukan hanya nyawa saja. Tapi juga harta. Karena dalam kitab Ulangan dikatakan begini saudara. Menyingkirlah dari kawasan mereka. Jadi itu seluruh kawasan dan ini bayangkan. Ini adalah perjalanan dari Israel menuju tanah Kanaan. Mereka ini kan nenda kan. Persuku kan. Kalau ada tiang awan, tiang api berhenti. Mereka buka tenda lagi di situ. Mereka tinggal beberapa lamanya. Kalau nanti tiang awan, kalau pagi, tiang api kalau malam bergerak, harus bergerak. Langsung rapi-rapikan tenda, mereka bergerak lagi. Dan mereka nendanya per kelompok. Karena itu cara Tuhan mengajarkan 12 suku di Israel. Bahkan sesudah mereka masuk tanah Kanaan, tanah suku tidak boleh dijual kepada suku lainnya. Per kelompok, mengikut Tuhan tuh mereka per kelompok. Kuat sekali pengajaran itu. Jadi artinya ketika mereka ada di tempat itu, harta bendanya ada di situ, amin. Di dalam tendanya. Dia bawa, mereka ini adalah peternak waktu di Mesir. Mereka bawa juga ternaknya, harta mereka semuanya habis. Pada saat itu Tuhan bilang itu jadi pelajaran. Dan ribuan tahun kemudian peristiwa ini terjadi di Palu saudara. Terjadi di Palu. Ya. Apa yang terjadi? Saya ini punya jemaat di sana. Mau berusaha membuka bisnis karena orang tua dari yang wanita, jemaat saya yang wanita ini orang tuanya di sana punya restoran yang cukup laris. Mereka mau buka usaha jadi suami nanti akan nyusul mau lihat-lihat dulu tempat. Bawa anak belum umur 1 tahun. Jadi selama ini yang saya baca adalah dari mass media kan. Liputan-liputan yang ada, waduh mengerikan sekali apa yang terjadi.
Belum pernah terjadi di Indonesia dulu, tsunami Aceh saja kita sudah seperti apa itu ya. Membacanya, peristiwa itu terjadi. Yang di Palu ini ada 3 bencana. Pertama gempa bumi, kedua tsunami, ketiga likuifaksi. Yang namanya likuifaksi ini adalah hal yang baru, belum pernah terjadi. Nah jemaat saya ini saudara, dia berkata begini, sudah 2 kali gempa di-ignore karena enggak ada apa-apa. Manusia kan begitu kan? Udah ada alert, tapi enggak terjadi apa-apa nih. Lama-lama kita kebal. Malah pergi ke salon. Ke salon, lagi di salon bersama mamahnya. Jadi papahnya jaga cucu-cucu di rumah. Lagi di salon gempa ketiga. Begitu gempa yang ketiga, kalau misalnya salon bentuknya itu 4 persegi, itu sendinya udah gak ada yang nempel, bergerak. Lantai ini naik ke atas. Wah ini udah gak bisa nih, lari semua keluar. Begitu lari keluar, peristiwa inilah yang dilihat oleh jemaat saya. Di jalanan di depan salon itu ada banyak motor dan pengendaranya lagi lewat. Jalanannya terbuka, terbelah, motor dan pengendaranya masuk. Jadi saudara bisa bayangkan pada saat yang bersamaan menjungkal semuanya ke dalam. Dan karena gempa terus menerus terjadi dengan kuat, gak berapa lama jalanannya nutup lagi. Mengubur hidup-hidup semua yang ada di dalam. Yang kalaupun dia masih hidup jatuh, gak ada kesempatan untuk keluar. Ribuan tahun sesudah peristiwa ini terjadi di Indonesia. Saudara, harta habis. Likuifaksi saudara terjadi. Kita belum pernah dengar yang namanya likuifaksi sampai peristiwa itu terjadi. Apa itu likuifaksi? Likuifaksi itu terjadi di daerah Balaroa, Jono Oge. Dan ketahuan seminggu kemudian. Jadi pertolongannya lambat sekali. Karena dikirain cuman yang kena efek tsunami dan gempa bumi. Kalau kepingin lihat namanya likuifaksi, lihat dari foto satelitnya CNN. Daerah yang tadinya kelihatan berwarna-warna, tiba-tiba ada pergerakan kayak lumpur begitu. Tiba-tiba semua hilang. Jadi yang di atas bumi semua hilang. Salah seorang ada pendeta di cabang kita, satu Efrayon kita. Itu kan di sana anaknya lagi bikin retret. Penuaian jiwa baru. Mereka itu tidak di kota Palu. Di kota Jono Oge. Buat acara retret penuaian jiwa. Bagus kan? Ada jiwa baru datang di sekolah supaya mereka kenal Tuhan Yesus. Begitu gempa yang kuat terjadi, mereka lari keluar. Ini anak ini bersaksi, saya dengar kesaksiannya dari pertama kali baru terjadi. Merinding saya saudara. Di luar tuh ngeliat apa? Ini anak-anak kecil tak berdaya yang lari keluar dari gedung. Gurunya meninggal ketimpa pohon. Ada kakak tadi yang baru bagi sesi juga sudah ketimpa pohon. Semua berlari mau menyelamatkan diri. Belum hilang kagetnya, yang terjadi adalah tanahnya bergerak. Nah kan belum pernah kejadian seperti ini. Tanah itu bergerak, tanah yang padat tidak lagi jadi padat. Seperti menolak kita untuk berjejak di atasnya. Jadi seperti kayak air begitu dia bergerak dan itu bergelombang. Saya jadi mengerti karena waktu foto dari kapten pilot yang memfoto dari udara, itu lautnya kan bundar-bundar kayak kalau kita lewat gurun pasir kalau kita mau ke Israel ya. Kalau kita lihat ke bawah kan tuh banyak bundar-bundar gitu ya. Yang di bawah di gurun pasir itu kan yang dilihat oleh itu. Jadi dia kayak bundar gitu, kayak gelombang. Jadi membawa orang, jadi di depan matanya si anaknya pendeta ini melihat temennya itu ditelan, tenggelam. Gereja itu tingginya sekian meter, cukup tinggi. 11 meter kalau saya nggak salah. Hanya tinggal bubungannya 1 meter. Dan bisa diketahui itu gereja karena tinggi. Rumah-rumah tidak setinggi itu. Dan gereja itu kelihatan dari bubungannya bergeser 3 kilometer. Jadi saudara bisa bayangkan. Kalau kita punya harta, rumah kita dibawa likuifaksi. Bisa cari lagi di mana enggak? Sudah di bawah bumi. Siapa yang bisa cari itu lagi saudara? Harta habis. Sama seperti Korah. Harta habis, enggak ada lagi yang bersisa. Makanya saya baru mengerti waktu itu saya belum dengar langsung. Jadi saya heran, kok saya ada baca liputan mas media. Ada orang sesudah selesai gempa, sudah selesai semuanya yang berat-berat dia datang mau cari rumahnya. Biasanya kan masih sisa reruntuhan. Diharapkan di bawah reruntuhan tuh masih adalah yang bisa
dipergunakan untuk hidup. Nggak ketemu reruntuhannya. Landmarknya tahu ini tempatnya. Ini tempat tanah saya. Kok rumahnya udah nggak ada? Berganti jadi ladang jagung siap tuai. Karena jagung punya akar. Itu kan nggak dalam saudara. Kalau gereja saja 10 meter bisa ketelan geser 3 kilometer. Apa susahnya? Likuifaksi membawa ladang jagung. Dan bercampur ladang kol. Siap tuai. Tadinya rumah. Jadi ladang jagung dan ladang kol. Jadi Anda bisa bayangkan berapa banyak orang kehilangan harta. Tak berdaya. Tuhan bilang ini pelajaran dari sejarah. Ya. Harus belajar dari situ. Ada moral of the story-nya saudara. Belajar dari mana? Karena orangnya udah gak ada. Kan yang harus cerita orang yang survive dong. Cerita dong. Begini loh caranya untuk kita menghadapi hal seperti ini. Puji Tuhan. Kenapa Tuhan bilang mereka menjadi peringatan? Ayat berikutnya ada survivor yang akan cerita sama kita. Bilangan 26 ayat 11 tadi siapa yang dimusnahkan? Korah, amin. Korah ini keturunan Lewi yang mau berontak sama Musa. Ya, sama-sama keturunan Lewi soalnya. Korah sama Musa itu sama-sama keturunan Lewi. Mau berontak kan? Tapi firman Tuhan ini dahsyat sekali. Anak Korah tidaklah mati. Jadi bapaknya habis, pamannya habis, ibunya semua udah gak ada. Anaknya disisain. Anaknya ini lihat gak saudara? Apa yang terjadi di depan matanya? Lihat. Orang tua lihat tiba-tiba gak ada. Harta benda tiba-tiba gak ada. Jadi artinya mereka ini bukan hanya fatherless generation. Mereka ini gak punya apa-apa. Yang pertama harta pertama pasti keluarga bapak. Dan bapak itu penting. Itu sumber proteksi di dalam kekeluargaan di dalam bangsa Ibrani. Begitu kuat figur bapak. Sehingga seorang bapak ketika istrinya itu membuat nazar yang bapak ini tahu istrinya tidak bisa lakukan. Bapak bisa veto nggak jadi. Itulah otoritas bapak. Kalau anak perempuannya masih dalam rumah. Belum menikah karena kalau udah menikah dipegang oleh suaminya. Itu membuat nazar karena nazar harus dibayar kan. Harus diberikan. Tapi bapaknya nih tahu, nggak mungkin ya anakku nggak bisa lakukan. Bapaknya bisa veto. Jadi kita bisa bayangkan begitu kuat tonggak otoritas itu. Dan itu tidak ada. Perlindungan tidak ada. Dan yang kedua, harta benda nggak punya. Nggak punya apa-apa. Nggak punya kekuatan. Bagaimana harus bangun? Anak Korah tidaklah mati. Survivor untuk ngomong sama kita. Kenapa saudara? Saya kasih ilustrasi seperti ini. Kalau misalnya ada seorang wanita yang mengalami badai dalam hidupnya. Ibu rumah tangga, masih muda, tidak punya pengalaman kerja. Menikah dengan suami yang baik jadi tulang punggung keluarga. Punya anak 2 masih kecil. Suaminya mendadak meninggal. Badai gak itu buat dia? Badai. Apalagi kalau gak punya banyak tabungan. Gelap itu dunianya saudara. Kita teman satu sel kan. Pasti bagian kita menghibur, menguatkan. Terus kita datang, sabar ya Bu. Ibu A datang. Sabar ya Bu. Tuhan itu baik. Semua akan indah pada waktunya. Terus ibu yang berduka ini lihat ibu A enggak, semuanya indah dalam hidupnya gitu loh. Enggak pernah ngalamin badai seperti itu. Pasti apa yang ada dalam hatinya? Ya ngomong gampang. Sama kan kalau ada orang yang sedang kemoterapi, cancer. Kita berusaha menghibur. Karena itu memang bagian kita harus menghibur. Bukan yang kita lakukan itu salah. Tapi kurang ngefek gitu loh saudara. Karena enggak ngalamin. Coba yang datang ibu kedua. Ibu B, 10 tahun yang lalu, dia tuh ngalamin hal yang sama. Gak punya apa-apa pun sandaran, hanya bergantung sama Tuhan. Terus dia ngomong, ibu 10 tahun sudah berlalu. Tuhan bisa diandalkan, sampai sekarang saya baik-baik saja. Tuhan yang sama akan tolong ibu. Kira-kira lebih ngefek yang mana, ibu A apa ibu B? Jadi artinya kalau saudara dengar yang namanya Korah, karena kelak dia akan banyak tulis lagu. Korah adalah penulis lagu ketiga terbesar di Mazmur. Yang pertama Daud, 50% lebih Daud. Yang kedua adalah Bani Asaf. Yang herannya ketiga terbesar ini semuanya orang-orang yang alami badai. Daud, apa yang gak dia alami dalam hidupnya? Dihianati istri, dihianati mertua, dihianati anak, dihianati bangsanya sendiri. Apa yang gak dia alami? Bahkan ke tempat dia melarikan diri pun orang Filistin tidak percaya kepada dia. Tapi dia penulis terbesar. Mazmur di Alkitab. Yang kedua Bani Asaf. Bani Asaf paling terkenal itu mazmurnya adalah mau memelihara hidup
rohaninya yang terus-menerus mengikut Tuhan. Tapi kecewa karena melihat orang fasik diberkati. Jadi artinya ini barisan sakit hati nih. Tapi tidak jadi sakit hati, amin. Karena lebih percaya sama Tuhan. Yang ketiga Korah. Korah ini yang keturunannya semua Rut di bawah mereka, orang tua mereka tuh habis, harta habis. Tapi mereka orang-orang yang seperti ini menempati tempat yang khusus di hati Tuhan. Karena mereka tulis Mazmur, amin. Jadi nanti kalau ngalami badai cari, searching Korah, paling cocok. Karena dia survivor. Kalau dia survive bergenerasi kemudian, dia cocok buat nasihati saudara dan saya, amin. Apa nasihatnya? Mazmur 84. Ini nasihat anaknya Korah supaya rahasia lebih daripada pemenang. Mazmur 84 ini Mazmur Bani Korah. Ya, Mazmur Bani Korah. Suatu ketika saya khotbah ada yang komplain loh Bapak Ibu Saudara. Dia bilang begini, ini Mazmur bukan ya mungkin secara teologi ya. Karena kan saya gak pernah proper sekolah teologi ya kan. Walaupun guru saya banyak. Saya belajar dari John Piper, saya belajar dari banyak orang-orang yang luar biasa. Saya getol mempelajari pengajaran mereka. Karena belum sempat sekolah teologi ya. Saudara, dia bilang begini, ini Mazmur bukan ditulis Bani Korah. Tapi jangan lupa saya penulis lagu rohani. Whatever saya bilang. Mau dia yang tulis, mau yang enggak. Tapi kalau ini namanya Mazmur Bani Korah berarti dia yang nyanyi, amin. Kalau dia nyanyi, saya ini penulis lagu. Kalau saya memberi lagu, itu kalau orangnya cocok banget nyanyiin, pasti ngefek banget pesannya. Pernah dengar yang namanya Shirley Grazia? Coba kalau dia udah saksi lagu begini. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Dia buta saudara. Dia kesaksian. Saudara ngerasa terlawat gak? Pasti terlawat. Kenapa? Orangnya buta gak bisa lihat apa-apa. Jadi kalau dia ngomong begitu itu benar-benar really pengalaman hidupnya. Sama kayak Julita Manik. Minta gak diberi. Cari gak dapet, ketok pintu gak dibukakan. Coba kalau Julita Manik yang nyanyi. Kau beri yang ku pinta. Apa gak termehek-mehek semuanya nangis saudara. Jadi artinya kalau dia dipercayakan nyanyi seperti ini. Berarti dia ini yang ngalamin, amin. Dia bilang apa? Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nasihat dia yang sudah kehilangan semuanya. Nasihat dia bukannya kecewa. Better near God. Dahsyat gak? Kalau yang lain kan kecewa, enggak di sini, tempat lain. Kecewa kan? Langsung ngapain lagi ke gereja? Nggak ada lagi Yesus. Nggak bisa dijadikan pertolongan. Melayani Tuhan, nggak dibela. Dia bilang apa saudara? Aku memilih dekat sama Tuhan. Lebih baik dekat Tuhan. Dia nggak mau pakai cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa dia katakan seperti ini lebih baik 1 hari di pelataranmu? Ada yang pengertiannya salah, nggak mau nyanyi lagu ini. Ini kan ada lagunya. Lebih baik 1 hari di pelataranmu. Nggak mau nyanyi begitu. Karena ada pengajaran, ada Kristen pelataran, ada Kristen ruang suci, ada Kristen ruang maha suci kan. Itu kan jenjangan ya. Pengenalan akan Tuhan. Tapi bukan ini konteksnya bukan itu ini. Ini konteksnya karena kenapa dia bilang lebih baik 1 hari di pelataran. Pelataran itu bicara sesuatu yang gimana ya ngomongnya ya. Sesuatu yang kelihatan biasa sekali lah. Kalau yang udah lebih dahsyat tuh masuk ruang suci ya. Yang lebih dahsyat lagi ruang maha suci ya. Kastanya tanda petik gitu loh saudara. Di pelataran saudara. Tapi kenapa dia mengatakan begitu? Karena job desk-nya Bani Korah. Kalau saudara lihat konkordansi, maka job desk-nya adalah doorkeeper. Nggak elit kan? Nggak ada spotlight. Yang punya spotlight apa? Pendeta, pengkhotbah, worship leader, singers, pemimpin, ada spotlight. Ya, karena otoritas, ada pengaruh, influencer. Saudara usher. Kadang di salam aja gak ditengok kan. Makanya doanya apa kalau usher yang belum kenal hati Bani Korah. Jadi Bani Korah ini usher. Tuhan, walaupun kami hanya usher. Sudah walau pakai hanya. Walau saja sudah ndak enak ya. Walau, karena tahu kan. Kemarin tuh ada wedding di tempat saya cek. Karena saya dapat pengajaran ini saya selalu, Paulus tuh bilang begini loh. Kalau di gereja yang harus diperhatikan yang tidak kelihatan.
Ya kan? Kan kita seperti tubuh. Bagian tubuh yang tidak kelihatan itu yang harus lebih diperhatikan. Karena yang kelihatan itu udah gak perlu, ya kan? Nah, kemarin ada wedding. Jadi rombongan Asher ini yang terima absen-absen itu di gereja. Ya. Kalau yang bridesmaid itu dapat, yang couples kan, dapat itu ya, seragam cantik warna pink brokat. Mereka suruh cari sendiri. Pokoknya putih batik, cari sendiri aja pokoknya. Udah capek loh saudara. Nggak ada sesi foto. Foto bersama kaum Korah. Jadi artinya ini suka membuat orang kecewa. Walaupun kami hanya Asher. Nah ini dia ngerti. Kalau itu yang Tuhan percayakan sama saya. Better aku ada di situ menyenangkan hati Tuhan. Daripada aku mau nanduk pemimpinku. Ingin seperti leluhurku. Akibatnya mereka binasa semuanya. Kalau kita ingin dipromosikan menjadi kepala, jangan pakai cara-cara yang gak berkenan di hati Tuhan. Kalau itu yang masih Tuhan percayakan, lakukan dengan setia. Better near God, aku lakukan, aku ibadah, aku percaya terhadap apa yang Tuhan percayakan kepadaku. Karena pasti Anda akan dipromosikan. Dengan caranya Tuhan, lebih baik aku ada di situ. Kenapa dia katakan begitu saudara? Karena kalau Tuhan dekat, mujizat dekat. Jangan jauh dari Tuhan, semustahil apapun keadaan kita. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Mendekatlah sama Tuhan. Mazmur 84 ayat 12 lanjutannya dia katakan. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Bagi Bani Korah, matahariku itu bukan orang tuaku. Amin. Bukan koneksiku. Bukan orang berpengaruh yang bisa membelaku. Perisaiku bukan hartaku. Bukan jabatanku. Bukan. Matahari dan perisaiku itu Tuhan. Amin. Artinya Tuhan itu tetap bertata selama-lamanya, tidak akan mungkin turun tahta. Kalau dia matahari dan perisaiku, dia pasti akan bisa tolong aku. Kalau aku dekat dengan dia, berarti aku dekat dengan sumber pertolongan. Kita harus belajar karena namanya matahari. Matahari itu perlambang berkat ya. Makanya ada yang menyembah dewa matahari. Karena perlambang berkat. Matahari menerbitkan panas ya, jadi tumbuh-tumbuhan mendapatkan panas dan bisa bertumbuh dan bisa menuai. Ini lambang berkat, lambang blessing, lambang perlindungan. Saudara belajar dari bunga matahari. Manusia sering kalah sama bunga matahari. Kenapa dikatakan bunga matahari? Karena dia selalu facing the sun. Kalau matahari terbit dari timur, maka bunga matahari itu akan menghadap ke timur. Bergerak dari pagi sampai sore, maka bunga matahari itu facing tetap kepada matahari. Mengikuti pergerakan matahari. Dan yang luar biasanya, waktu terjadi awan gelap, matahari tidak kelihatan toh? Tapi dia lebih tahu dari kita bahwa matahari ada di balik awan itu. Jadi walaupun gelap, dia tetap facing the sun. Sekalipun matahari tidak kelihatan. Pak Binsar suami saya aja, karena kita sekarang rajin berjemur, maklumlah sudah faktor U. Mau vitamin D3. Kalau dulu kan suka yang masih subuh-subuh udah jalan ya, dekat komplek gitu jalannya, jalan pagi. Kalau sekarang enggak, nunggu 7:30. Udah terik gitu loh, terasa gitu ya. Mataharinya kena, kita absorb itu sebanyak-banyak matahari. Nah itu kalau lagi awan gelap gitu kayak mendung-mendung, lah jadi nggak keluar kan? Karena dianggap tidak ada matahari. Kalah sama bunga matahari. Bunga matahari itu walaupun gelap, segelap apapun, waktunya matahari terbit, dia ngikutin pergerakan matahari. Apa artinya buat kita? Kadang-kadang ketika terjadi banyak hal yang membuat kita menangis, kelihatan gelap, kelihatan jalan buntu, tidak ada pertolongan, kita nggak lihat Tuhan, amin. Tapi betul tidak, Tuhan tidak ada. Tuhan ada. Jadi jangan kalah sama bunga matahari, amin. Tetap memilih dekat sama Tuhan, karena kalau Tuhan dekat, mujizat dekat. Jadi solusinya cuma itu. Berita hari ini adalah dekat sama Tuhan, apalagi di akhir zaman. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, amin. Dekat sama Tuhan, karena kalau Tuhan dekat, sumber pertolonganku dekat. Cara dekat sama Tuhan itu bagaimana? Ya, ada 3 hal yang membuat kita dekat sama Tuhan. Yang pertama ini tidak enak saudara. Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya. Ini statement dari Tuhan. Mazmur 145, maaf ini salah ya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang
remuk jiwanya. Jadi ini Mazmur 34 ya, sesuai yang ada dalam kurung. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Why? Apakah Tuhan tidak dekat kepada orang yang sukacita? Harusnya Tuhan itu omnipresence kan? Ada di mana-mana. Dia harusnya dekat ketika kita tertawa, dia dekat ketika kita menangis. Tapi orang yang menangis lebih merasakan Tuhan daripada orang yang tertawa. Kenapa orang yang lagi remuk itu merasa lebih dekat sama Tuhan? Karena dia udah gak punya siapa-siapa lagi. Amin. Gak ada yang bisa tolong seperti Bani Korah. Gak ada siapa-siapa lagi. Ketika tidak ada siapa-siapa lagi, tinggal satu-satunya yang namanya Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu on off dalam hidup kita. Kadang ada, kadang tidak ada. Dia selalu ada. Kita yang tidak merasakan kehadirannya. Dan lebih-lebih ketika kita diberkati. Ketika badai terjadi di Palu ini, wartawan meliput. Mereka mengatakan begini, saya baca saudara. 2 nama yang paling sering disebutkan waktu terjadi badai di Palu. Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua Yesus tolong saya. Yang bagian kedua ini jangan-jangan jarang ke gereja. Tapi waktu dia berseru, Tuhan mau tolong gak? Saya percaya Tuhan akan tolong orang yang berseru kepadanya dengan penuh kepercayaan. Karena apa? Karena Tuhan baik. Tapi alangkah sayangnya kalau kita baru merasakan Tuhan waktu kita remuk. Saudara tangkap ini? Saudara waktu keberkatan harus juga merasakan Tuhan. Saya mau kasih ilustrasi seperti ini. Waktu ini baru-baru ini saya ke Manado saudara. Gak tahu kenapa sehari sebelum berangkat, jadi tiket sudah dibeli semuanya. Dan tiket sekarang lagi mahal sekali. Sampai saking mahalnya saya gak tega minta companion sama yang ngundang saya. Biasanya saya bawa companion kemana-mana, suami saya gak kasih, saya pergi sendirian. Terlalu mahal, gak tega saya, masa tagihannya belasan juta hanya untuk tiket saudara. Jadi saya berangkat sendiri. Sehari sebelum berangkat, itu kan masa gak ada mbak-mbak di rumah. Jadi ya banyak pekerjaan harus dilakukan. Otot saya ketarik saudara. Dan belum pernah terjadi sebelumnya. Pinggul. Jadi saya baru tahu ternyata kalau pinggul ini kena semua pergerakan sendi-sendi dan semua otot-otot. Nggak bisa bergerak. Sakitnya luar biasa. Padahal besok sudah mau terbang. Besok pagi-pagi sudah berangkat ke bandara. Sampai packing anak saya yang bantu. PowerPoint saya udah nggak bisa edit. Saya suruh anak saya yang edit yang bungsu. Ternyata hasilnya amburadul. Terus suami saya bilang, saya mau minta konfirmasi dari suami saya supaya nggak usah berangkat. Karena saya udah tidur, gerak kiri salah, gerak kanan salah. Kemudian kalau turun dari tempat tidur sakitnya, yang pernah pasti tahu akan ini. Yang pernah saraf kejepit pasti tahu. Sakitnya luar biasa. Kalau cuma sakit tangan salah tidur itu masih bisa ditanggung. Tangan kanan kena saya masih bisa pakai tangan kiri. Tapi kalau ini pergerakan. Padahal saya harus banyak bergerak selama di sana. Khotbah ada 5 kali ibadah. Saya mau minta konfirmasi supaya suami saya kasihan. Terus ngomong ya udahlah gak usah berangkat gitu. Terus suami saya ngomongnya begini. Nanti bisa itu Tuhan tolong, nanti Tuhan sembuhkan. Terus saya bilang nanti gimana kalau di sana lagi di hotel. Aku sendirian lagi. Tiba-tiba aku mati. Oh melo tak jelas. Terus suami saya sambil main game lagi. Enggak lah bisa. Wih karena gak ngerasain benar kayak ibu A ini. Gak ngerasakan dia saudara. Gampang sekali sambil main game lagi jawabnya. Bisa Tuhan kasih kesembuhan gitu ya. Jadi akhirnya saya bilang sama Tuhan itu malam itu saya tidak berdaya. Saya bilang Tuhan kalau besok pagi aku masih sesakit ini. Aku gak berangkat Tuhan. Biarlah ditanggungkan biaya tiketnya karena saya gak jadi berangkat pasti tanggungan ke saya kan. Gak apa-apa Tuhan. Aku gak berani berangkat dalam keadaan seperti ini. Ini saya mau ngasih contoh ya. Saudara. Ternyata besok paginya. Nah di rumah saya itu mertua saya itu saya bawa ke Penang sakit saraf kejepit. Lumbal keberapa saya lupa. Jadi saya yang mengalokasikan obatnya setiap minggu. Menantu kesayangan. Jadi obat itu ada di rumah. Tiba-tiba suami saya bilang coba aja itu obat mama. Ih dalam hati saya dia saraf kejepit umur 84 tahun saudara. Masa dicoba-coba gitu ya. Karena kita udah gak tahu mau ngapain. Udah doa-doa udah hilang-hilang sakitnya. Saya Google puji Tuhan ada Google kan. Saya Google, saya cari dulu side effect-nya saudara. Karena ada painkillernya. Ya udah nekat aja saya minum itu saudara. Karena doa-doa belum terima kesembuhan. Nah saya akhirnya minum itu. Dan kemudian saya tidur. Tidur dalam kesakitan. Gak gerak apapun salah. Dan kemudian apa yang terjadi? Besok pagi gak terasa sakitnya. Ada dikit-dikit cenut-cenut. Tapi udah gak kayak yang kayak malam tuh udah gak bisa bangun lagi. Jadi saya berangkat sendirian. Pergi ke Manado. Tapi on the way mulai lagi keluar sakitnya saudara. Waduh udah jantungan saya. Khotbah anak muda di kebaktian pertama sore, Sabtu sore.
Makin terasa sakitnya, aduh saya udah stres. Dan mereka semua stres waktu menjemput saya di bandara, saya pakai kursi roda. Ini hamba Tuhan yang mau khotbah 5 kali pakai kursi roda datang. Waduh, udah ibu youthnya nggak usah aja. Tapi saya mikir begini, kalau saya sampai sempat ngalami tidak sakit sampai saya harus berangkat. Seperti kayak ditipu dikit gitu sama Tuhan. Kan kayak udah sembuh gitu kan. Jadi saya harus berangkat, berarti memang saya harus khotbah. Apapun harganya saya bayar. Jadi mereka ketakutan saudara, disediakanlah kursi di mimbar. Dan kalau naik, saya dituntun 2 orang, kiri kanan. Udah kayak nenek itu, udah rambut kayak begini, dituntun lagi saudara kiri kanan. Aduh udah bener-bener itu ya. Nah, tapi saya mau kasih tahu saudara. Kalau khotbah, gak terasa sakitnya. Pesan Tuhan disampaikan, sampai 45 menit, bahkan suka lupa, lebih lagi. Maklumlah wanita. Pulsa bicaranya lebih banyak dari laki-laki saudara. Nggak ingat sakit waktu khotbah. Turun sakit lagi. Akhirnya saya bilang begini, tapi masih bisa jalan. Saya minta gimana ya kalau dinernya, kan kalau Manado tuh biasanya kita diservis. Makanan di Manado nggak ada yang nggak enak. Jadi pasti diservis saudara. Dan sekarang sejak ada Ibu Susi, dulu waktu belum ada Ibu Susi, menteri kita, tuna langka. Hanya restoran-restoran mahal yang bisa sediain tuna. Begitu ditenggelamin itu kapal-kapal saudara gak bisa jual ke Jepang dan Korea. Jepang dan Korea yang langka tuna. Manado restoran kecil banyak melimpah tuna saudara. Ya, jadi akhirnya saya bilang dikirim aja ya ke hotel. Oke ya ibu istirahat nanti jam 7 malam datang ya makanannya. Padahal tadi pelayanan gak sakit kan. 7 malam saya tidur lah. Jadi saya atur-atur posisinya supaya apa ya gak sakit. Tiba-tiba jam 7 malam ting tong. Waiter, orang hotel datang. Ting tong, saya refleks mau bangun. Apa yang terjadi? Nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun. Sakitnya persis semalam saya belum berangkat. Nggak bisa bangun, nggak ada asisten. Sebentar, itu tebel, nggak dengar dia saya teriak-teriak dari dalam. Sebentar, ting tong, nggak bisa bangun. Begini nggak bisa, begini nggak bisa, begini. Sampai saya udah mau nangis, Tuhan ini apa yang akan terjadi nih Tuhan. Apa kalau sampai besok saya nggak bisa bangun nih bagaimana? Nggak bisa bangun saudara. Sampai akhirnya sesudah 10 menit berjuang akhirnya saya bisa bangun. Kesakitan luar biasa. Ini saya udah mikir Tuhan besok 4 kali ibadah. Besoknya walaupun masih terasa sakit, 4 kali ibadah, setiap kali di mimbar dituntun seperti nenek-nenek tua. Ada kursi, enggak pernah saya duduk di kursi. Dan 5 ibadah terlainnya semua, setiap kali di mimbar tidak sakit. Saya belajarnya begini. Jadi yang nopang saya, sebenarnya saya masih sakit nih ya waktu itu. Waktu saya khotbah yang nopang saya siapa saudara? Tuhan. Karena message harus sampai kepada jemaat. Saya belajar begini, Tuhan kalau aku enggak sakit, saya merasakan sekali yang Paulus bilang, di dalam kelemahankulah kekuatanmu sempurna. Itu saya rasa banget. Karena saya lagi lemah nih, saya gak berdaya. Tapi gak tahu kenapa, sebelum naik mimbar saya masih sakit. Begitu di mimbar kok hilang sakitnya. Dan ini sudah sering terjadi. Saya pernah diare di balik papan, sudah sering terjadi. Tapi ini yang paling parah, parah sekali. Naik masih takut-takut naik tangga. Kok di mimbar bisa khotbah 60 menit. 5 kali ibadah. Tiba-tiba Tuhan kasih pewahyuan sama saya. Bukan berarti waktu kamu ndak sakit, kamu khotbah, kamu melakukan pekerjaan. Aku ndak ada. Kalau sekiranya saya hari itu ndak sakit, saya datang dengan sikap hati yang sama khotbah. Sama nggak? Sama. Maksud tetap tersampaikan, tapi bedanya kalau saya sakit dengan tidak sakit. Kalau saya lagi sakit, pemberitaan berhasil, saya tahu itu bukan saya. Saudara tahu, tangkap ini? Harusnya waktu saya tidak sakit, saya sehat seperti ini. Saya sampaikan khotbah kepada Bapak Ibu Saudara. Harusnya hati yang sama saya miliki. Bahwa Tuhan yang membuat itu berhasil. Jadi makanya kenapa harus dekat sama Tuhan dalam setiap keadaan. Harusnya kenapa Tuhan bilang Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya. Harusnya bukan hanya waktu kita remuk ketika kita gak betul-betul tidak berdaya. Waktu Tuhan tolong kita tahu itu Tuhan yang tolong. Seharusnya waktu kita berdaya. Proyek kita berhasil. Amin. Karir kita naik. Jangan tertipu dengan yang namanya berkat yang menjadi perantara antara kita dan Tuhan. Harusnya hati yang sama kita tahu. Yang membuat itu berhasil Tuhan. Jadi jangan salah. Bukan berarti Tuhan hanya mau dekat sama orang yang remuk. Tuhan mau dekat sama kita anytime, anywhere. Yang setuju katakan amin. Kenapa harus dekat? Karena kalau dekat saudara. Karena kalau dekat kita bisa dengar tuntunan Tuhan. Korah
memilih mendekat sama Tuhan sehingga dia bisa dengar tuntunan Tuhan. Jangan jauh daripadaku, mendekatlah hanya kepadaku. Daripadakulah jawaban. Semustahil apapun keadaanmu. Bergenerasi mereka masih melayani Tuhan. Mereka bisa hiburkan kita dengan mazmur-mazmur yang indah. Luar biasa saudara. Kalau Tuhan dekat, mujizat pasti dekat. Keintiman, ini bicara keintiman, jangan bosan-bosan. Kalau Pak Niko selalu bilang keintiman, apa gak ada khotbah yang lain, keintiman. Karena itu proteksi kita, keintiman itu. Saya mau kasih contoh. Setiap kali ada bencana, hewan itu lebih sering selamat daripada manusia. Tsunami Aceh, manusia ke laut, mau main-main di pantai, hewan kemana? Semua orang saksi, hewan itu rame-rame ke gunung. Hewannya ke gunung. Kenapa dia ke gunung? Karena dia deket sama alam. Saya lagi mau bicara intimasi di sini. Dia deket sama alam. Dia berjejak di tanah. Dia tahu ada yang tidak beres. Dia tahu ini nggak seperti biasanya. Karena dia deket sama alam. Tuhan mau bicara. Kalau engkau deket sama aku, engkau juga tahu ada yang tidak beres. Amin. Dulu saya kurang deket sama Tuhan. Padahal udah pelayanan mahasiswa. Udah ada terasa kayak batik air itu loh. Heri. Udah ada gitu kan. Ini apa? Jangan keluar. Saya mau beli ke Gramedia di depan BIP Plaza di Bandung. Persis di seberang ya. Saya mau beli buku dan alat tulis. Ini kuat sekali nih. Jangan pergi. Kuat sekali. Saya nggak pernah begitu. Saya tabrak. Saya pergi. Waktu saya nyebrang dari mall menuju Gramedia. Saya lihat mobil udah berhenti. Di zebra cross. Mobil sudah berhenti. Saya nyebrang. Ternyata dari balik mobil ada motor. Ngebut mau ujian mahasiswa terlambat. Ngebut ditabrak saya sampai terjatuh ke trotoar. Sampai dibawa ke rumah sakit Boromeus. Tapi saya belajar satu hal. Begitulah kalau ndak intim. Tuhan kasih sinyal. Gak ngerti itu sinyal dari Tuhan. Tuhan kasih perlindungan. Gak tahu itu perlindungan dari Tuhan. Kalau gak dekat sama Tuhan. Tuhan izinkan badai ternyata mau buat kita naik kelas. Kita gak ngerti ditengking malah. Dalam nama Tuhan Yesus. Masalah pergi. Padahal Tuhan mau itu ujian buat yang kita naik kelas. Itu orang yang gak intim. Hewan intim dengan alam. Akibatnya dia tahu. Gak lama sesudah gempa Palu itu gempa Situbondo. Wah pokoknya ring of fire lah. Waktu itu semua orang ketakutan kan. Situbondo itu gak sedahsyat Palu. Tapi terjadi waktu orang lagi tidur. Jadi banyak yang meninggal lagi tidur. Ini teman saya di apartemen sampai takut. Pada masa-masa itu. Kan apartemen kan lantainya bertingkat-tingkat tinggi gitu ya. Nah, kalau ada apa-apa repot nih. Sampai dia sudah siapkan satu ransel. Isinya segala macam. Ada air mineral, ada biskuit, ada baju ganti. Karena waktu itu begitu dahsyat message itu. Takut kan? Nah saudara. Waktu saya khotbah di Surabaya ada seorang bapak yang ngomong begini. Bu, benar bu. Surabaya itu padahal nggak terlalu deket ya. Itu rumah saya itu ada CCTV di depan kolam renang. Kami tidur semuanya enggak tahu ada bahaya. Enggak tahu gempa. Kolam renang itu kayak dilanda badai. Keceprok begitu loh. Air kolam renang baru tahu pas lihat ada berita lihat CCTV. Benar. Tapi ini yang saya mau tanya sama ibu. Ibu bilang hewan itu bisa kasih alert sama kita. Saya punya 3 anjing. Enggak ada yang gonggong bu. Tidur sepulas tuannya. Terus saya bilang begini Pak, gini tunggu dulu Pak. Saya perlu belajar. Bagaimana ini perilaku anjing Bapak. Kemudian saya tanya, anjingnya bagaimana Pak? Iya Bu, ini anjing kesayangan. Tidurnya di kamar ber-AC. Punya kamar sendiri. Kamar ber-AC. Dan tidak pernah nginjak tanah karena mani-pedi toh. Tidak boleh kotor itu kuku. Kemudian tidur saja pakai pampers. Saya bilang Pak, kalau mau yang namanya anjing dekat sama alam bukan yang begini. Ini mah ikut tidur pulas. Pelihara anjing kampung Pak, taruh di luar. Jejak di tanah. Main-mainnya di alam. Dia tahu ada fenomena yang gak benar. Amin saudaraku. Jadi Tuhan mau ngomong begitu. Nah saudara jemaat saya ini punya anjing dan kucing. Yang terjadi gempa di Palu. Waktu itu benar-benar desperate. Mereka mau mengungsi ke Gorontalo. Itu 1 liter bensin harganya. 1 liter aqua, 2 juta rupiah. Bahkan kalau saudara punya uang cash 40 juta, saudara mau beli 20 juta, bayar 20 liter. Nggak bisa beli karena bensin langka. Di situ yang namanya ketidakberdayaan. Punya teman jenderal, mau suruh kirim pesawat, helikopter.
Komunikasi putus. Nggak bisa hubungin sama suaminya saja tidak tahu istrinya selamat apa tidak. Kan biasanya Facebook save gitu kan. Masih bisa kirim. Nggak bisa update status. Nggak punya pertolongan. Tidur di bawah langit-langit. Nggak ada tenda, nggak ada pertolongan. Karena belum tahu, pemerintah belum tahu ada daerah yang seperti itu. Dia cerita waktu dia sudah pulang, balik ke Jakarta, dia cerita. Kami ini nggak ngerti loh kalau udah ada alert dari Tuhan. Berminggu-minggu Palu itu temperatur itu sekitar 45 derajat Celcius. Panas sekali saudara. Malah bikin festival ya kan. Di pantai banyak pergerakan orang itu mobilisasi ke daerah pantai. Tapi saya punya anjing dan kucing. Anehnya dia cerita. Itu di depan rumah banyak papan bekas pembangunan mau dipakai lagi tapi belum. Jadi ditaruh di tumpukan atas batu bata. Ada terowongannya. Anjing dan kucing tiba-tiba masuk ke situ. Dikasih makan, dipanggil Blacky, Blacky enggak mau keluar. Miong, miong, enggak mau keluar. Dia ngotot ada di bawah situ. Jadi makanannya sampai harus didorong gitu piringnya. Makan di bawah tumpukan papan yang ada di atas batu bata. Saya mau tanya, memangnya anjing dan kucing pernah nonton tayangan advertising dari pemerintah Jepang. Kan Jepang kan sering gempa jadi banyak advertisingnya ya. Bagaimana menyelamatkan diri kalau terjadi gempa. Kalau kita ada di tengah ruangan, kita tidak tahu di dalam rumah, tidak bisa keluar, apa yang harus kita lakukan? Cari meja. Di bawah meja harus berlindung karena apa saudara? Maksudnya begini, bukan meja itu kuat, tapi kalau ada balok atau segala sesuatu yang jatuh, dia gak langsung nimpa kita. Nimpanya ke meja, jadi mengurangi cedera. Kan dia gak pernah tahu itu kan, nonton TV. Oh jadi nanti kalau gempa, kami akan masuk ke bawah terowongan-terowongan gitu dari papan. Enggak. Apa yang membuat itu? Nalurinya. Karena dia dekat sama alam. Hari ini Tuhan bicara sama kita. Dekatlah sama Tuhan, amin. Udah gak ada lagi pertolongan yang lebih daripada itu. Nah cara dekat itu terpaksa. Tuhan izinkan kadang-kadang melalui persoalan buat kita narik, kita dekat dulu, amin. Tapi waktu kita udah ditolong jangan lupa, seperti tadi saya sakit tuh ya. Harusnya saya gak sakit pun, Allah yang sama sedang bela saya. Jadi waktu keberkatan limpah jangan lupa sama Tuhan, amin. Tetap dekat sama Tuhan. Tuhan juga dekat dengan orang yang setia biasa berdoa. Ternyata jalan keluarnya bukan cari koneksi, cari modal. Bukan itu yang lebih utama. Tuhan bilang begini, hal rohani ternyata. Sia-sialah manusia membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sialah manusia berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Jadi jalan keluar kita hanya hal yang rohani. Tuhan dekat dengan orang yang setia atau biasa berdoa. Baru sini Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan garanti, aku dekat dengan orang yang seperti ini. Nah tapi umat gak suka doa. Kenapa doa gak? Saya juga dulu gak suka doa saudara. Kalau bisa pelayanan yang lain lah, jangan doa. Kenapa manusia gak suka doa? Padahal Tuhan bilang kalau kita berdoa dalam sekali dua kali, kesetiaan. Setia itu bicara apa? Terus menerus. Karena doa itu komunikasi. Doa itu bangun hubungan. Kenapa umat gak suka doa? Karena pengertian berdoa yang salah. Pengertian berdoa itu dipikir begini loh saudara. Berdoa itu untuk minta blessing. Berdoa itu untuk minta jawaban. Itu salah. Itu side effect. Itu bonus. Berdoa itu membangun hubungan. Amin. Karena kita ngomong sama Tuhan itu lagi bangun hubungan. Sehingga ketika Salomo punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia tahu meminta apa yang mau Tuhan berikan. Waktu anak saya masih kecil nih, masih kecil-kecil 3 nih di belakang mobil pulang ibadah. Kan papa mama pasti tanya, mau makan di mana? Jawabannya seterah kalau yang bungsu. Yang cecenya terserah. Artinya apa aja boleh. Orang tua gak suka jawaban terserah. Orang tua itu suka kalau anaknya minta. Karena waktu anak minta, kita berikan, anak itu punya pengenalan akan orang tuanya. Kau beri yang kupinta, amin. Aku mencari, ku mendapatkan. Keketuk pintu dan kau bukakan. Ada action bukan karena action kita menggerakkan Tuhan, bukan. Tuhan itu sudah mau berkati kita, amin. Tapi dia mau kita seperti meminta supaya kita kenal dia itu Bapak yang baik. Kalau enggak kita kayak robot toh.
Nggak minta apa-apa dikasih semuanya. Manja, spoil. Anak yang belum semua dipenuhi, padahal itu enggak kebutuhannya, spoil, udah pasti manja. Tapi anak yang sering meminta, sering ngomong sama orang tuanya, lama-lama tahu ada yang nggak boleh. Ya kan? Dia makin kenal orang tuanya. Waktu dia makin kenal orang tuanya, dia tidak akan lagi meminta yang dia tahu orang tuanya tidak mungkin berikan. Itu namanya membangun hubungan. Nah, firman Tuhan dalam Lukas 11 ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga. Allah kita itu kita panggil Bapak, bicara hubungan. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dua ayat ini ada di ayat juga Matius 7 ayat 11b. Ia akan memberikan yang baik. Jadi kenapa saya hanya tampilin sedikit di ayat 11 bukan 11a-nya. Karena 11a-nya persis sama dengan Lukas 11 ayat 13a. Tapi di B-nya agak beda dikit. Kalau di B-nya Lukas 11 berkata begini, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Di dalam ayat 11b itu Matius pasal 7, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi ini ayat paralel, artinya pemberian yang baik itu apa Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus. Amin. Satu ayat di 11 bilang Lukas 11, dia akan memberikan Roh Kudus. Dalam Matius 7, dia akan memberikan yang baik. Jadi pemberian yang baik itu apa? Bukan jawaban tadi mau mobil, mau harta, mau usaha semakin bertambah, Roh Kudus. Dan kalau bicara Roh Kudus jangan punya pengertian yang dangkal. Roh Kudus itu bukan hanya gemeter, bahasa Arab, sikaraba, bukan. Roh Kudus itu bicara relationship. Kenapa Roh Kudus diberikan? Karena Tuhan Yesus bilang, aku akan naik ke surga. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Secara physically ini murid 3 tahun terus jalan sama Tuhan, intim sekali. Apa enggak kehilangan tiba-tiba Tuhan enggak ada. Tapi aku berikan Roh Kudus, penolong yang lain. Dan kalau Roh Kudus diberikan, bukan hanya murid-murid saja yang bisa merasakan. Seluruh pemeluk yang percaya kepada Yesus di seluruh muka bumi akan menerima keintiman yang sama. Yang mengerti katakan amin. Jadi Roh Kudus itu diberikan tuh bicara keintiman, kedekatan. Kenapa harus intim? Karena kalau dekat sama Tuhan, pertolongan dekat. Amin. Jawaban itu dekat walaupun kita belum lihat. Saudara-saudaraku, Tuhan bilang Tuhan akan memberikan Roh Kudus, bicara membangun hubungan. Saya nggak tahu pernah saksikan di sini apa tidak. Dulu saya merasa sudah sangat mengenal suami saya karena kami pelayanan sama-sama dari mahasiswa. Ikut Tuhan dari mahasiswa. Tapi selama kami masih pacaran, kami itu belum dekat. Ya ketemu seminggu sekali, beliau di Jakarta, saya di Bandung. Ketemu seminggu sekali. Nah satu ketika satu pertemuan, ajak makan di mall, restoran. Kan sama-sama pelayan nih, dari mahasiswa ada pelayan. Harus hidupnya kan harus sudah sungguh-sungguh saudara. Lagi makan, lewatlah seorang wanita cantik. Rambut panjang, seperti Kim Kardashian. Toeng ke depan, toeng ke belakang. Lewat, matanya begini, suami saya yang tadinya matanya tertuju kepada saya. Tiba-tiba ngikutin. Wah, ini saudara, kelihatan matanya ngikutin. Bandingannya saya beratnya masih 43 kilo, kurus. Seperti papan cuci. Yang lewat Kim Kardashian. Udah gitu ngomong. Bagus banget ya jeansnya. Wih, dalam hati saya pelayan Tuhan mata keranjang. Mentang-mentang saya begini tirus begini saya pikirkan. Nggak saya omongin, saya diamin ngambek. Gaya perempuan kan gitu ngambek. Engkau harus mengerti isi hatiku. Padahal dia kan bukan Tuhan saudara ya. Sampai suatu ketika dia udah gak tahan. Dia tanya ada apa sih? Kok aku didiemin aja, dijutekin. Terus saya baru ngomong. Hamba Tuhan, lihat-lihat yang bahenol begitu lewat. Ih tidak holy sekali. Saya bilang begitu. Terus suami saya bilang, ya ampun. Aku bukan ngelihat Kim Kardashian-nya. Aku bilang jeansnya itu karena aku lihat bagus banget. Aku mau belikan kamu. Hampir saya kehilangan berkat. Tapi saya belajar satu hal. Begitulah kalau enggak deket. Amin. Begitu menikah, apakah sudah langsung dekat? Enggak juga. Enggak juga. Karena masih baru menikah. Amin. Tahun demi tahun berlalu, sekarang saya lirikan mata dia pun walaupun dia nggak bicara, saya sudah tahu artinya apa. Kalau masa anak saya masih kecil, lagi briefing, tiba-tiba anak saya lari-lari. Karena anak gembala lari, anak pengerja pun lari semuanya. Udah kayak pasar malam gitu saudara ya. Dia tuh nggak akan ngomong sama saya pakai mikrofon, dia cukup lihat saya saja. Lirikan matanya sejuta arti. Karena udah sering ngalamin begitu, udah tahu. Nada
nada suaranya pun saya udah tahu. Walaupun dia ngomong baik-baik. Oh oke Pak, ada orang seperti yang menawarkan bisnis. Iya Pak, saya udah tahu dari nadanya dia itu tertarik apa tidak. Kenapa? Kami sudah 25 tahun nikah. 25 tahun ngobrol, 25 tahun bersama-sama. Jadi mengerti, itu yang namanya keintiman tuh seperti itu dengan Roh Kudus. Amin. Jadi dimulai dari apa? Harus suka berdoa. Berdoa itu enggak mesti panjang, salah sekali. Kalau kita berpikir kalau doa itu harus panjang. Itu yang membuat umat enggak suka dan salah kalau matanya ditujukan kepada berkat. Karena apa saudara? Kalau ditujukan kepada berkat, kita enggak punya relationship. Amin. Kalau Tuhan enggak beri, langsung rusak hubungannya. Tapi kalau berdasarkan hubungan, kita senang berkomunikasi dengan Tuhan, maka waktu belum diberi pun hubungannya tidak rusak. Yang mengerti katakan amin. Karena berdoa itu tidak seperti makan cabai, ya. Kalau makan cabai, begitu makan langsung pedas. Coba kalau saudara berdoa hari ini, besok dapat jawaban. Semua pasti suka berdoa. Hari ini berdoa, besok dapat. Kayak gosok itu ya, lampu Aladin. Begitu berdoa keluar, begitu berdoa keluar. Oh semua suka berdoa, tapi Tuhan tidak mau begitu. Karena Tuhan mau kita mengerti berdoa itu bangun hubungan. Apalagi berdoa yang begini. Mau makan malu sama kaum Kedar dan Nebayot mayoritas. Kita sendiri yang Kristen di karyawan di kantor. Jadi berdoa malu ketahuan dalam nama Yesus. Jadi gelindingkan dulu uang koin, jatuhkan. Ceteng. Pura-pura ngambil. Dalam nama Yesus berkatilah maka kami menjadi kekuatan dan begitu dalam nama Yesus. Di depannya cuma amin. Kan sama-sama kalau mereka juga amin ya. Enggak begitu saudara. Enggak mesti lama tapi kita mengerti berdoa itu bangun hubungan. Bangun tidur, say thank you sama Tuhan. Setiap kali saudara lagi nyetir mobil, Tuhan kau baik. Itu kita lagi ngomong, amin. Bangun hubungan. Makin lama kita bisa merasakan kedekatan. Lama-lama suka berdoa. Selalu harus mulai dari yang kecil dulu. Jangan terlalu muluk-muluk. Mau langsung doa semalam suntuk. Yang ingat cuma suntuknya doang. Semalamnya gak diingat. Saya ngajarin sama orang saya lain nih. Berdoa itu mulai seperti orang olahraga. Jangan langsung target 7K. Lari 7K. Mulai dulu aja 100 meter. 100 meter kuat tambah 200 meter. Lama-lama waktu kita udah mulai merasakan hubungan dekat. Suka berdoa. Karena kalau kita suka berdoa kita dekat sama Tuhan. Amin. Tadi Pak Gembala kita bilang, pastor kita bilang, belum banyak yang doa. Mudah-mudahan sesudah ini saudara makin mengerti, harus suka berdoa, amin. Karena kalau suka berdoa nanti kayak hewan yang tadi itu loh saudara. Kita ngerti sinyal-sinyal dari Tuhan, peka, amin. Dan saudara lihat Daniel, Daniel itu biasa berdoa, setia. Bukan berdoa kalau ada masalah. Daniel namanya 11 dia punya masalah gua singa, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji. Ini bagian ketiga, bagian memuji. Memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi dia bukan berdoa, gua singa haum, baru berdoa. Enggak. Ya, doanya udah dari dulu suka doa. Mau doa pasangan hidup, jangan sudah last minute, udah kepala 4 baru berdoa. Berdoanya dari sekarang. Saya serius loh saudara. Anak saya ini yang paling besar ya. Ada lagi 2 adiknya. Semua cantik-cantik kayak mamanya. Saudara, ini adiknya yang paling bungsu masih baru mau naik kelas 3 SMA. Saya tuh doa untuk menantu saya dari sekarang. Karena mereka belum suka berdoa. Jadi support system, pakai support system dulu orang tuanya. Kan ada juga orang yang ditandu pakai itu ya, orang lumpuh ya. Saya doa sama Tuhan, Tuhan mertuanya udah saya doain dari sekarang. Mertuanya besan saya udah saya doain, menantu saya udah saya doain. Setiap hari tidak pernah saya lupa berdoa. Menantu saya itu Tuhan ada 3 Tuhan. Saya sebut 3, jangan 1, 3. 3 menantu saya beserta orang tuanya. Saya doain sungguh-sungguh mereka Tuhan. Takut akan Tuhan mereka, suka baca Alkitab, suka melakukan. Dari sekarang sudah bertahun-tahun saya lakukan. Supaya apa? Gak mendadak. Gua singa baru tebirit-birit. Bukan Tuhan gak tolong. Nanti Tuhan ngomong kita gak tahu bahwa itu Tuhan yang ngomong. Amin. Nanti kan belum tentu kan anak saya ketemu dengan seseorang yang memang benar soulmate-nya. Belum tentu dia langsung suka kan. Karena ada di kriteria. Tapi karena mama suka berdoa. Nanti ada tangan Tuhan menolong dia mengerti saudara. Amin saudara. Harus suka berdoa dan memuji, bersyukur. Harus suka bersyukur karena Tuhan dekat dengan orang yang bersyukur. Saudara bagian 3 berkata pada engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ketika kita memuji, ketika kita worship, itu cara kita untuk dekat. Tadi di bagian khotbah pertama saya ungkapkan ini. Saudara waktu Yesus khotbah kepada perempuan Samaria dia bilang begini. Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Allah yang kami kenal.
Jadi kalau kita worship, praise and worship, kita lagi ngapain? Lagi bangun hubungan. Yang namanya bangun hubungan gak bisa dalam semalam. Saya dengan suami saya butuh 25 tahun, itu aja kadang-kadang masih suka salah juga. 25 tahun, bangun hubungan, lama-lama makin mengerti cara Tuhan. Lama-lama makin mengerti hati Tuhan. Itu dilakukan oleh apa? Ucapan syukur yang terus menerus melalui pujian penyembahan kita. Sebelum saya sampai di testimoni terakhir tentang gempa tadi saya akan lanjutkan. Ini nasihat Korah. Orang yang sudah kehilangan segala-galanya, apa dia nasihatnya supaya kita lebih dari pemenang? Menambah ucapan syukur sampai terjadi mujizat. Artinya tidak boleh berhenti bersyukur. Nyanyian pengajaran Bani Korah Mazmur 42 ayat 6. Bukan berarti dia gak pernah tertekan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Sudah ditolong belum? Belum. Masih tertekan. Tertekan kenapa? Ada persoalan. Masih gelisah. Masih gak tahu masa depan seperti apa. Tapi dia udah tahu. Dari sejak zaman gak punya orang tua. Nggak punya harta, ini solusinya harus dekat dengan Tuhan. Dan salah satu cara dekat dengan Tuhan, tadi lewat persoalan, lewat doa, dan lewat ucapan syukur. Aku akan mengucap syukur lagi, ku tambah lagi, ku tambah lagi. Seperti orang gila, Tehila itu seperti orang gila. Nggak lihat Tuhan menolong, tapi bilang Tuhan baik. Bersyukur lagi. Itu membuat Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Dia sedekat ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini di gereja kami menambahkan begitu banyak ibadah tengah minggu, ibadah worship. Apa tujuannya? Supaya jemaat dekat sama Tuhan. Bahkan yang tidak hadir, kita mewakili support system. Angkat penyembahan sama Tuhan. Supaya Tuhan bertahta di rumah tangga. Tuhan bertahta di pekerjaan usaha. Dekat sama Tuhan. Supaya ada alarm-alarm dari Tuhan. Supaya ada tuntunan-tuntunan dari Tuhan. Bahkan anak-anak. Terakhir nih anak-anak. Anak-anak bikin kids worship. Ada orang yang ngomong, ngapain anak-anak dibuat kids worship? Jadi WL-nya anak. Itu kami sudah lakukan berapa bulan. Singernya anak. Yang doa anak. Ada yang bilang ngapain anak-anak disuruh melayani? Standarnya apa? Ya gak ada standar kalau ada anak. Habis pelayanan turun lari-lari cubit temennya. Nakalin adiknya. Rebut kue temennya. Masih. Tapi Yesus ngomong begini. Dari mulut dan bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui telah kuletakkan puji-pujian sebagai dasar kekuatan untuk meruntuhkan lawan. Jadi saya bilang sama orang tua jangan larang anakmu untuk worship. Karena apa? Bisa jadi pertolonganmu datang dari anakmu. Waktu anak-anak ini dengan polos nyembah masih kecil-kecil loh saudara. Ada yang belum bisa baca. Tapi kalau nyanyi, ini aku Tuhan. Jadi doanya harus lagu karena dia belum ngerti berdoa. Begitu disuruh berdoa, doanya pakai orang dewasa. Kami berdoa untuk Pak Niko dengan keempat wakilnya. Lu kok sama kayak di gereja. Padahal kan maksud saya dia ngomong, Tuhan papaku Tuhan. Maksud saya kan begitu namanya. Lu kok jadi orang dewasa nih. Keempat wakilnya dan gembala rayon. Bapak Budi Sastra, lu gembala cabang. Lu ini udah sama kayak orang dewasa. Jadi sekarang kita melatih mereka mulai praise and worship dan berdoa dari lagu. Cari lagu yang bisa doa. Kenapa saudara? Dari situ dasar kekuatan akan lawan. Mensabatkan enemy, your enemy. Your praise will sabat your enemy. Mendiamkan lawan. Membuat iblis freeze, nggak bisa bergerak. Nah saya tutup dengan kesaksian. Tadi jemaat saya ini. Dia tuh kecewa berat sama Tuhan. Karena apa? Pulang dari pengungsian. Ini tadi restoran mama. Ini termasuk yang paling maju di kota itu. Pulang dari pengungsian. Yang didapati memang restoran gak bisa dipakai buat usaha. Padahal masih sisa sewa 9 bulan. Pebisnis pasti tahu artinya ini. Kerugian tiada tara. Pelayan-pelayan semua yang banyak dipulangkan. Tapi yang lebih ngeri lagi saudara, dijarah habis. TV udah gak ada lagi di situ. Kompor tidak ada, tabung gas tidak ada, AC semua dicopotin. Kabel listrik pun dibawa. Gak bersisa. Pulang ke rumah, rumah dijarah habis. Hanya sisa sedikit. Hanya sisa apa saudara? Hanya sisa sembako sedikit dan uang yang ada di tangan yang sempat dibawa lari. Mengungsi.
Jemaat saya ini kecewa loh saudara. Padahal lulusan teologi ya. Tahu banyak firman. Dia bilang begini, dulu waktu aku masih kecil aku belajar di sekolah minggu. Aku nyanyi lagu, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Tapi kasih setiamu Tuhan tak beranjak dariku. Ternyata itu bukan metafora ya. Gunungnya memang beranjak, rumah aja pergi saudara. Semua pergi gitu ya. Semuanya hilang gitu loh. Benar terjadi, bukan metafora. Sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Tapi yang dia permasalahkan, mana kasih setiamu? Dulu aku diajarnya kasih setiamu enggak pergi. Mana nih habis semuanya. Mana nih? Yang hebat mamanya. Tante yang enggak pernah sekolah teologi ya. Tapi punya hati yang besar untuk bersyukur. Dia bilang begini, kita bersyukur saja. Tuhan Yesus itu pasti baiklah sama kita. Dia baik, tapi habis semuanya mami. Tuhan Yesus itu baik. Dia percaya matahari dan perisainya bahkan bukan hartanya tinggal sedikit ini. Tante yang pintar masak ini yang punya resto laris ini. Dia itu tiap hari 3 kali sehari kasih makan tetangganya yang udah gak punya apa-apa. Padahal tante ini udah gak berani tinggal di rumahnya yang 1 lantai. Dia tinggalnya di teras. Tapi dia masak karena semua pembantu sudah dipulangkan karyawan. Dia masak sendiri. Dia panggil ala kadarnya lah. Tetangga dikasih makan. Artinya apa? Dia percaya matahari dan perisainya bukan hartanya. Kalau yang percaya matahari dan perisainya adalah hartanya. Ngapain bagi sama orang lain? Dikekep ya. Kan saya aja belum tentu cukup. Gak tahu kapan bisa pulih ini bisnis. Dia enggak. Dia bagi sama orang-orang. Gak tahu nanti sudah ini bagaimana. Pokoknya apa yang dia bisa bagi. Nah tante punya keponakan yang tidak tinggal di Palu. Tapi seberapa minggu sebelum terjadi gempa datang ke Palu bawa mobil. Sesudah selesai gempa dan dia tidak bisa keluar dari Palu, dia lagi jalan-jalan. Nah di sana lagi digerakkan pembangunan secara raksasa ya, karena banyak orang gak punya rumah. Perumnas ada 3 ke arah bukit, yang paling bawah, yang kelihatan cuman yang perumnas yang paling tinggi, sudah posisinya di perumnas pertama yang paling bawah. Jadi 2 lagi sudah lenyap gak tahu kemana. Dibangunlah ke atas gunung. Ketemu kepala proyek, salah satu kepala proyek yang sedang lagi bangun di sana. Kepala proyek butuh mobil. Kemudian kepala proyek ngomong begini, Pak saya boleh sewa enggak mobilnya? Tapi sama Bapak sebagai driver. Oke, akhirnya dia bawa kepala proyek ini ke kantornya. Kantornya lantai 2. Lagi ngantor gempa, kan ada suka gempa-gempa gitu masih suka saudara terjadi di Palu. Kebelet, mau buang air besar. Kata jemaah saya mau EO bu. Dulu saya sempat gak tahu EO itu apa ya, saya pikir kata apa ya zaman sekarang gitu ya. Rupanya mau buang air besar. Dia takut karena kantornya 2 lantai. Takut kalau rubuh gitu loh saudara, kan gak tahu kan masa depan di sana seperti apa. Dia bilang begini, punya kerabat gak yang rumahnya cuma 1 lantai? Tante ini sudah menjual segala, tinggal ada 1 harta terakhir, meja yang dikirain murah. Dari kayu ebony, ternyata itu mahal sekali ya. Lagi mau jual itu aja yang gak diangkut sama penjara. Udah gak punya apa-apa saudara. Nah saudara, akhirnya dia ingat sama tantenya ini. Rumahnya kan 1 lantai sekarang nginep di teras. Oh iya Pak, ada Pak, saya bawa ke rumah tante saya. Dibawalah ke rumah tantenya. Memang benar rumahnya 1 lantai jadi berani kepala proyek. Sesudah selesai dia keluar rumah, itu lagi jam makan siang. Tante seperti biasa, lagi kasih makan orang-orang dengan menu ala kadarnya. Tapi karena orangnya pintar masak, biarpun menu ala kadarnya tetap enak. Diajak makan. Kaget enak banget. Tante, saya mau balas, tante nih udah pinjemin toilet. Nanti besok bisa gak tante masakin 20 orang kepala proyek tante breakfast? Bisa tante? Oh iya Pak, bisa Pak. Ya tetangga aja dimasakin saudara, apalagi itu ya 20 orang, gak susah. 20 orang sarapan, belum selesai sarapan, semua bilang enak. Telepon lagi nih tadi kepala proyek, tante semua bilang enak. Makan siang 50 orang bisa gak tante sama mandor? Nambah 30, 50. Oh bisa, 50 kata tante kan, 50. Kepala proyek makan siang dengan mandor, semua bilang enak. Nelpon lagi, tante mohon maaf nih tante. Semua bilang enak, jadi kasihan yang belum makan. Bagaimana kalau makan malam 150 orang. Kepala proyek, mandor, dan kepala bidang. Tante mulai agak berkedip-kedip. 150 orang, ya udah saya usahakan Pak. 150 orang diberkati. Kemudian kepala proyeknya bilang, tante ini kan proyek lama nih tante kita. Ayo ada tender nih tante. Tante tender ya, ikutan tender ya. 3 kali sehari kasih makan semua orang proyek. Saya akan berjuang untuk tante. Saudara pikir itu dia yang berjuang apa Tuhan yang berjuang buat ibu ini? Ucapan syukurnya membuat Tuhan tuh dekat saudara. Kalau Tuhan dekat, mujizat dekat. Diajukan. Pemenang tender tante.
3 kali sehari kasih makan, per serving 500 orang. Satu hari 1.500 orang diberi makan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Pendapatannya ya lebih besar lah dari yang sebelumnya saudara. Tapi saudara bisa bayangkan berkatnya datang dari orang mau EO. Coba saudara bisa bayangkan. Artinya Tuhan lagi mau ngomong, kalau aku mau berkati engkau, aku gak butuh keadaan. Aku gak butuh orang hebat dulu datang, makan masakanmu. Terus dia bilang enak baru dia kasih. Bukan, gak perlu. Yang penting kau dekat sama aku yang atur caranya. Saudara tangkap itu? Pilih dekat sama Tuhan, aku yang atur caranya. Engkau lakukan bagianmu, beri makan sama orang lain tuh melakukan bagian artinya engkau matahari dan perisaiku. Aku gak takut Tuhan. Tapi upahnya saudara dan proyek itu bertahun-tahun di dalam masa kekeringan dipelihara oleh Tuhan. Ayo tim Praise and Worship. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.